Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiat Karinjani. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari proyek atau hasil dari tugas UAS saya pada mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan, di mana di sini saya mengambil judul dengan judul prediksi curah hujan menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan metode back progression pada software MATLAB. Langsung saja di sini ke dalam latar belakangnya. Secara umum, pola musim di Indonesia itu dikenal dengan pola monsun ya. Pola monsun ini itu sangat dipengaruhi oleh angin monsun, di mana ini itu menghasilkan dua musim, yakni musim hujan dan juga musim kemarau. Nah, musim hujan ini sendiri puncaknya itu terjadi pada bulan Desember, Januari, dan juga Februari. Sedangkan puncak musim kemarau itu terjadi pada bulan Juni, Juli, dan juga Agustus. Kemudian kondisi cuaca ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam berbagai bidang seperti bidang pertanian, perikanan, perhutanan, transportasi, industri, dan berbagai macam lainnya. Nah, maka dari itu dibutuhkanlah suatu pengamatan terhadap kondisi cuaca yang terjadi. Khususnya kondisi curah hujan itu sangat penting dilakukan untuk membantu untuk membantu prediksi dari curah hujan tersebut. Kemudian selanjutnya itu saya masuk aja ke dalam proses dari studi kasus ini, di mana di sini pertama itu dilakukan pengumpulan data. Di sini bisa dilihat bahwa ada dua tabel. Tabel pertama ini tuh berisi data asli dari curah hujan pada tahun 2019 sampai 2021, di mana untuk Januari 2019 ini mewakili bulan pertama, kemudian Januari 2020 ini mewakili bulan ke-13, kemudian Januari 2021 ini mewakili bulan ke-25. Kemudian selanjutnya itu pada tabel kedua ini, berisi hasil dari normalisasi. Nah, normalisasi sendiri itu diperlukan untuk menghasilkan output yang sesuai dengan fungsi aktivasi yang sudah ditentukan. Pada kasus ini tuh menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, di mana pada fungsi aktivasi sigmoid ini transportasi data harus menggunakan interval pada rentang 0,1 sampai 0,9, sehingga untuk normalisasi ini sendiri didapatkan persamaan X aksen sama dengan 0,8 dalam kurung atau dikali X min A, di mana A ini adalah nilai maksimum, kemudian ditambah 0,1 kemudian dibagi B min A, di mana B ini adalah nilai minimumnya. Kemudian setelah kita melakukan normalisasi, di sini akan disusun data latih dan data uji, di mana data latih di sini itu menggunakan hasil dari normalisasi pada hasil normalisasi bulanan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, yang artinya di sini itu dari data ke-1 sampai dengan data ke-24. Nah, kemudian selanjutnya itu ada data uji, di mana data uji di sini itu menggunakan data normalisasi bulanan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, yang artinya di sini itu dari bulan ke-13 sampai bulan ke-36. Nah, kemudian di sini langsung ke dalam fungsi aktivasinya. Pada kasus ini itu menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, di mana fungsi aktivasi sigmoid ini merupakan salah satu fungsi aktivasi yang digunakan dalam jaringan syaraf tiruan atau neural network. Nah, fungsi ini untuk mengambil input dalam bentuk bilangan real yang menghasilkan output yang berada dalam rentang 0 sampai dengan 1. Kemudian selanjutnya ada rumus matematika untuk fungsi sigmoid ini, ada delta X sama dengan 1 dibagi 1 plus E kuadrat min X, di mana X ini adalah nilai input dari fungsi sigmoid dan E adalah basis logaritma natural. Kemudian yang selanjutnya adalah arsitektur jaringan syaraf tiruan, di mana di sini bisa dilihat sendiri gambar dari arsitektur jaringan syaraf tiruan ini. Pada kasus ini tuh menggunakan arsitektur multilayer, di mana terdapat inputan sebanyak 12 inputan atau simpul yang terdiri dari X1, X2, X3, X4 sampai dengan X12, karena kita menggunakan data bulanan per tahun. Nah, dalam satu tahun itu kan terdapat 12 bulan. Kemudian yang selanjutnya ada hidden layer, di mana hidden layer di sini itu sebanyak 10 hidden layer yang diwakilkan dengan H1, H2, H3 sampai dengan H10. Kemudian ada output sebanyak satu simpul, karena keluaran yang dibutuhkan di sini itu hanya satu keluaran saja. Kemudian yang selanjutnya algoritma pembelajaran yang digunakan adalah algoritma back progression, di mana algoritma back progression ini itu terdiri dari 4 tahapan. Nah, selanjutnya adalah implementasi MATLAB-nya. Kita langsung aja ke dalam. Ya, di sini saya akan langsung masuk ke dalam implementasi.
Yang pertama di sini itu adalah kita melakukan pelatihan pada MATLAB, di mana di sini tuh dimulai dengan proses membaca data latih dari Excel yang dimana perintahnya itu menggunakan XLS read. Kemudian pembuatan JST, di mana pembuatan JST itu menggunakan fungsi logsik, di mana angka 10 ini mewakili angka 10 ini adalah hidden layernya. Kemudian 1 ini adalah nilai outputnya. Nah, kemudian kemudian yang selanjutnya adalah perintah untuk memberikan nilai untuk mempengaruhi proses pelatihan. Dimana di sini tuh ada goal, ya di sini bisa dilihat goalnya itu adalah 0,001, dimana goal ini tuh akan menentukan nilai target errornya. Kemudian selanjutnya ada show, ada 20, kemudian epoch, di sini epoch itu ada 1000, dimana ini tuh menandakan siklus algoritma yang belajar dari seluruh data training. Nah, kemudian ada MC, ada IR juga, ya, dengan nilai 0,95 dan 0,1. Kemudian di sini ada hasil dari pelatihan. Seperti pada skrip yang di samping ini dapat dilihat bahwa hasilnya itu akan disimpan pada net underscore keluaran, kemudian akan dibandingkan hasil dari keluaran JST-nya itu dengan data latih yang udah ada di Excel-nya. Kemudian yang selanjutnya itu ada pengujian, di mana tahapan pada pengujian ini ada load jaringan yang sudah dibuat pada proses pelatihan dengan perintah itu load.net. Kemudian selanjutnya adalah proses membaca data uji dengan perintah XLS read. Kemudian ada hasil prediksi, di mana hasil uji ini sama dengan net underscore keluaran. Maksudnya itu kan yang sudah disimpan ke dalam net keluaran tadi itu. Jadi perintah di pengujian ini tuh hampir sama dengan perintah pada skrip pelatihan tadi itu. Bisa dilihat di sini kan performasi hasil dari prediksinya pada pengujian. Nih, bisa dilihat tampilannya seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan menunjukkan hasil dari pelatihan dan pengujian. Nah, di sini ada. Ya, yang pertama di sini saya akan menampilkan hasil pelatihan dan pengujian. Yang pertama adalah pelatihan, di mana di sini itu dapat dilihat hasil dari pelatihannya. Yang pertama di sini adalah box yang menampilkan neural network trainingnya. Hasil dari trainingnya itu training progressnya. Di sini dapat dilihat epochnya, elapsed time-nya, kemudian ada performance dan gradientnya. Kemudian ada di sini ini untuk menunjukkan hasil dari JS yang kita buat tuh ada 12 input, kemudian ada 10 hidden layer dan ada 1 outputnya. Nah, setelah skrip ini pelatihan ini dijalankan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ya kan bisa dilihat di sini yang akan menampilkan jaringan syaraf tiruan yang telah kita buat. Kemudian yang selanjutnya ada base training performance, di mana di sini performance-nya itu adalah 0,009721 pada epoch 240. Maksudnya itu didapatkan hasil dari performa pelatihan, di mana performa ini dengan hasil yang paling baik dari pelatihan ini adalah pada literasi 240 dengan MSE 0,00097121. Kemudian ada regresinya. Di sini bisa dilihat regresi dan targetnya. Selanjutnya itu ditampilkan hasil dari regresi linear dengan hasil 0,990099. Ini tuh menunjukkan bahwa performanya ini tuh sangat baik karena semakin mendekati angka 1, makanya performa dari regresi ini tuh performanya itu sangat baik gitu. Maksudnya semakin baik gitu. Nah, selanjutnya adalah grafik keluaran dari JST versus target dengan nilai MSE 0,00099066. Kemudian di sini tuh grafik output jaringan syaraf tiruan yang di sini tuh menampilkan hasil dari perbandingannya dengan data latih atau data asli yang ada di Excel. Di sini tuh didapatkan hasil bahwa output jaringan syaraf tiruan ini mirip dengan target yang ada di Excel. Tuh bisa dilihat di sini garis merah sama garis birunya itu sangat-sangat sama persis, sangat-sangat mirip, hanya terdapat beberapa sedikit banget perbedaan di sini. Jadi ini tuh sudah sangat mirip. Kemudian selanjutnya ada pengujian. Dari proses pengujian ini didapatkan hasil sebagai berikut, di mana pada regresinya itu terdapat nilai 0,570017. Nah, selanjutnya itu grafik keluaran JST versus target dengan nilai MSE 0,098631. Nilai koefisien korelasi dengan nilai MSE yang dihasilkan pada proses pengujian ini menunjukkan bahwa hasil dari jaringan syaraf tiruan propagasi atau propagation ini cukup baik untuk memprediksi curah hujan, di mana kedua nilai tersebut dapat ditingkatkan performasinya dengan cara memperbanyak data latih serta mengubah-ubah parameter yang mempengaruhi performansi jaringan serta error goal.
jumlah epoch, arsitektur jaringan, jenis fungsi aktivasi, dan lain-lainnya. Baiklah, kemudian di sini masuk ke dalam kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari studi kasus ini adalah program jaringan syaraf tiruan ini dengan metode back progression ini dibuat pada software MATLAB mampu menghasilkan performa yang baik pada pelatihan. Pengujian data curah hujan dari tahun 2019 sampai 2021 ini dapat memprediksi curah hujan yang akan terjadi pada tahun selanjutnya. Sekian dari saya, untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.